Bakal calon Presiden RI usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas Jumat malam. SBY turut didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sedangkan Anies didampingi tim 8, tim yang dibentuk koalisi untuk menggodok pendamping Anies. Pertemuan Anies dengan pimpinan partai politik Koalisi Perubahan bertujuan melancarkan komunikasi agar semua pihak mendapatkan informasi yang lengkap. Sebelumnya Anies Baswedan juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama tim 8 membahas analisis hingga evaluasi serta proyeksi jelang pemilihan Presiden 2024. Lantas apakah makna pertemuan Anies Baswedan dengan Susilo Bambang Yudhoyono? Adakah desakan Demokrat kepada Anies untuk segera mengumumkan cawapresnya? Tim TV One mengabarkan. Menyampaikan bahwa ada catatan dari Pak SBY, apa saja Pak catatan masalah yang dibahas Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berkampanye ke depan. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Tadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Oke, menarik nih, kita coba akan bahas apa arti dari berbagai roadshow dilakukan oleh Anies Baswedan bersama dengan sejumlah elit Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sudah hadir narasumber kami di studio, sudah ada Mas Muhammad Tri Andika, analis politik dari Universitas Bakri. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam Mbak Maria, Mas Bayu. Ya Mas Andika nggak sendirian, juga sudah hadir ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis dari analis politik. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mbak Maria, Mas Bayu, Mas Andika. Analis politik dari Universitas Paramadina. Ya, oke. Sebelum ngobrol sama dua tamu di studio, kita mau ke rekan Fatima Albar ya. Jadi Fatima ini sedang memantau kondisi di pertemuan antara Anies Baswedan dan juga elit partai PKS ya di Jakarta Selatan. Nah, sekarang langsung ke Fatima. Fatima, Anies Baswedan sudah hadirkah di pertemuan tersebut? Ya, Bayu, Maria dan juga pemirsa, betul sekali pagi hari ini bakal calon Presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP diagendakan melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri di kediamannya di tempat saya melaporkan saat ini di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan. Dan pantauan kami di lapangan memang tadi sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat, Anies Baswedan sudah tiba di tempat saya melaporkan di lokasi pertemuan hari ini. Dan tadi kami sempat menanyakan ke Bapak Anies Baswedan mengenai agenda pertemuan hari ini apa saja yang akan dibahas. Namun tadi Anies Baswedan tidak menjawab pertanyaan dari awak media, langsung masuk ke rumah Bapak Salim Segaf Al-Jufri dan langsung melangsungkan pertemuan. Jadi saat ini di tempat saya melaporkan masih dilakukannya pertemuan dengan elit Partai PKS. Namun tak ada elit Partai PKS saja, Bayu, Maria dan juga pemirsa, juga tadi terlihat sejumlah perwakilan dari tim 8 juga tiba sebelum Anies Baswedan tiba di lokasi tempat saya melaporkan. Di antaranya ada Muzamil Yusuf, perwakilan dari PKS, kemudian juga ada Sugeng Suparwoto, perwakilan dari Partai Nasdem, dan juga ada Tuku Rifki dari perwakilan dari Partai Demokrat, dan juga sudah ada Sudirman Said di dalam. Jadi ada beberapa dari perwakilan dari tim 8 dan juga ada elit PKS sudah tiba dan melangsungkan pertemuan saat ini. Dan apakah yang dibicarakan hari ini memang kita belum mengetahui apa saja perbincangan pada pagi hari ini. Namun jika kita lihat polanya, Bayu, Maria dan juga pemirsa, memang setelah ada isu desakan dari Partai Demokrat, Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapresnya, kemudian pada Kamis malam lalu melakukan pertemuan dengan Surya Paloh, dan esokan harinya atau tepat tadi malam juga melakukan pertemuan dengan SBY di Cikeas, dan pagi hari ini melakukan pertemuan dengan elit Partai PKS. Memang sekiranya atau polanya terlihat memang kemungkinan perbincangan pada pagi hari ini seputar siapa cawapres yang akan mendampingi Anies di Koalisi Perubahan
Perubahan dan Persatuan hari ini. Dan selanjutnya juga kemungkinan ada perbincangan mengenai kapan deklarasi cawapres tersebut. Namun kami masih menunggu perbincangan pagi hari ini dan kita akan nantikan dari Anies Baswedan menyampaikan apa saja hasil pertemuan pada pagi hari ini. Sementara itu Bayu, Maria kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporannya dari wilayah Pejaten, Jakarta Selatan ya. Oke, saya langsung ke Mas Umam dan juga Mas Andika di studio. Mas Umam, Mas Andika gitu. Memang dalam pernyataan kepada rekan-rekan media, bicaranya adalah soal strategi analisis. Terutama tadi malam ketemu sama Pak SBY, analisis dan lain sebagainya. Dan katanya sudah selesai di internal. Judul kami nih, Anies ketemu SBY, Cawapres AHY sudah final. Apakah menurut Mas Andika, nama AHY ini sudah mungkin 80-90% akan mendampingi Anies Baswedan? Ya, kalau saya melihat sebelum apakah AHY ini cawapres final atau tidak, justru koalisi ini yang koalisi yang sudah dibentuk oleh tiga partai politik sebenarnya tidak menemui hambatan teknis kalau memang sejak awal sudah sepakat dengan nama AHY, gitu ya Mas. Oke. Jadi justru dengan masih ditunda-tundanya pendeklarasian cawapresnya Mas Anies ini menunjukkan masih ada ketidaksepamahaman di antara anggota koalisi tentang nama cawapres. Ya, saya dilihat dari analisis media ya, pernyataan para tokoh-tokoh Nasdem dan juga Demokrat ini kan masih saling bersautan, menyalahkan satu sama lain. Ya, itu menunjukkan bahwa memang Nasdem memiliki cawapres lain yang lebih preferable, yang lebih baik dibandingkan nama AHY gitu. Kita mendengar di media ada nama Yeni Wahid salah satunya gitu ya. Sehingga kalau memang Nasdem ini sudah serg dengan AHY sejak awal, tentu nama AHY ini sudah dideklarasikan jauh-jauh hari dibandingkan dengan cawapres dari koalisi yang lainnya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya juga melihat bahwa salah satu permasalahan masih ditundanya nama cawapres ini karena di koalisi ini tidak ada yang bisa memegang hak veto, memutuskan akhir siapa cawapresnya. Beda dengan koalisi Pak Prabowo dan juga koalisi Megawati, PDIP. Di situ ada Bu Mega dan ada Pak Prabowo. Sementara kalau di koalisi ini ada Pak Surya Paloh, ada Habib Salim, dan juga ada Pak SBY sebenarnya. Dan sayangnya juga kita tidak melihat sejauh ini pertemuan di antara tiga tokoh ini secara bareng-bareng gitu. Semua diwakilkan oleh tim 8 dan seakan-akan keputusan ada di tangan Pak Anies gitu. Tapi nampaknya tidak demikian gitu. Anies Baswedan bukanlah pemegang hak veto yang bisa memutuskan siapa cawapresnya. Ya, sehingga safarinya pun juga cukup panjang nih dari Pak Surya Paloh, kemudian juga Pak SBY dan terakhir Pak Habib Salim. Oke, baik. Kalau Mas Umam gimana? Soal nama cawapres ya. Itu kemarin soal roadshow, sepakat juga apa yang disampaikan Mas Andika, kalau memang dari awal sepakat dengan AHY seharusnya sudah dideklarasikan di awal-awal gitu. Iya. Kalau misal dari sisi nama Mas, saya pikir dari internal koalisi perubahan mencoba untuk melakukan pembahasan secara detail. Kita kemarin sempat menjelaskan apa sih sebenarnya faktor-faktor utamanya. Elektabilitas itu hanya faktor kecil, tetapi ada faktor yang lain, mulai dari ideologi, kemudian terkait dengan konteks capital dalam konteks ini adalah logistik, kemudian ada faktor jaringan partai, jaringan non-partai, dan juga isu kerentanan. Tetapi justru ada satu tambahan lagi dari capresnya, Mas Anies Baswedan, dia mengatakan ada faktor yang nol dalam arti konteksnya adalah yang berani menyuarakan isu perubahan. Nah, kalau dari sekian nama yang kemudian dimunculkan oleh berbagai pihak, mulai Mbak Yeni, Mbak Khofifah, Pak Aher, AHY, dan lain sebagainya, maka kalau misal kita timbang dengan skala misalnya pembobotan ya dari indikator-indikator yang ada, salah satu yang terkuat memang AHY. Nah, adapun kemudian safari ini cukup menarik. Apa yang kemudian memicu proses terjadinya diskusi yang begitu intens, safari kemarin, semalam, dan pagi ini? Sepertinya akan ada semacam proses percepatan. Kita tidak tahu apakah prosesnya bisa secepat yang diharapkan atau tidak. Karena sepertinya proses negosiasinya agak alot. Nah, oleh karena itu, yang penting untuk digarisbawahi, Anies kemarin memberikan keyword ketika selesai bertemu dengan Pak Surya Paloh. Keywordnya adalah alhamdulillah tuntas. Nah, kita tuntas itu maknanya apa? Tetapi dalam konteks penentuan nama, saya pikir sepertinya sudah selesai. Tetapi bagaimana kemudian terkait dengan konteks deklarasi, percepatan, karena deklarasi itu menentukan pembentukan infrastruktur pemenangan. Nah, problemnya sepertinya masih ada
satu dua pihak, terutama let's say dalam konteks ini adalah Nasdem. Nasdem sendiri mencoba untuk mengulur waktu. Di saat Demokrat dan juga PKS sudah secara terbuka menyatakan siap untuk deklarasi dan kemudian melakukan percepatan termasuk melakukan langkah mitigasi pasca elektabilitas Anies yang relatif kurang kompetitif beberapa bulan ini. Nah, tetapi kenapa kemudian Nasdem kurang begitu agresif? Itu pertanyaan besar. Salah satu yang kemudian barangkali bisa kita duga, barangkali Nasdem sendiri kaki dan tangan politiknya tersandra oleh satu kekuatan yang kita tidak tahu. Ada satu kekuatan yang tidak terlihat, the invisible hand, yang punya hobi menggebuk partner politik dengan instrumen hukum. Nah, ini yang kemudian patut diduga. Kenapa kemudian di satu sisi ada satu kekuatan yang sudah cukup percaya diri, agresif, mereka penantang, Mas. Mereka bukan sebagai kekuatan yang selama ini berada di kekuasaan yang merasa aman-aman saja. Artinya apa? Ada sense of urgency untuk melakukan percepatan. Tapi di satu sisi yang lain, ada yang merasa aman-aman saja, last minute saja. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati. Apa sebenarnya di balik sikap Nasdem yang mencoba untuk mengulur waktu itu. Oke, tapi kalau tadi disampaikan nampaknya urusan nama cawapres sudah tuntas begitu ya. Apalagi kalau Pak Anies dilihat dalam pertemuan SBY kemarin pada saat wartawan bertanya gitu ya, bagaimana dengan cawapres, apakah namanya sudah final, disetujui oleh ketiga partai koalisi. Jawabannya adalah kita sudah melampaui itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian nama tersebut jika memang kemarin berjumpa dengan Pak SBY, nampak hangat perjumpaannya, Pak SBY juga didampingi oleh AHY gitu. Tapi kita tidak lihat nampak AHY pada saat konferensi bersama dengan Anies. Ini artinya apa? Apakah nama AHY yang kemudian nanti akan diumumkan atau tidak? Peluangnya seberapa besar? Mas Andika dan juga Mas Hairul Umam, usai jeda saat lagi.